Inter akan umumkan perpanjangan kontrak Inzaghi. Masa bakti juru taktik Italia berusia 46 tahun tersebut di Giuseppe Meazza akan segera habis pada musim panas tahun depan, tepatnya pada 31 Juni 2023 dan negosiasi perpanjangan telah dibahas selama beberapa waktu terakhir. Sebagaimana dilansir Internews, bahwa kontrak baru sudah disepakati, dengan Simone Inzaghi akan diikat hingga tahun 2024 mendatang dan bahwa pengumuman hanyalah persoalan waktu saja, paling lambat akhir Juni 2022. Kesepakatan baru Inzaghi menjadi prioritas Nerazzurri selama jendela transfer musim panas ini, di mana manajemen klub telah lama yakin kalau dia adalah salah satu bagian terpenting di skuad yang ingin mereka pertahankan. Kontrak baru ini juga termasuk nominal gaji yang tentunya lebih baik dari kontrak sebelumnya ketika dia menggantikan Antonio Conte pada musim panas lalu. Inzaghi dan direktur klub akan segera bertemu untuk membahas strategi transfer musim panas ini, dan mereka juga akan berbicara tentang perpanjangan kontrak. Inzaghi sukses mempersembahkan 2 gelar pada musim 2021-22, yakni Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Selain itu, dia juga berhasil membantu Inter melaju ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 10 tahun. Alexis Sanchez ditawarkan ke Barcelona. Menurut sebuah laporan oleh publikasi Spanyol Sport, Barcelona akan memiliki kesempatan untuk mengontrak kembali Alexis Sanchez di jendela transfer musim panas. Pemain depan berusia 33 tahun itu ingin kembali ke Camp Nou, tetapi Blaugrana tidak akan mengambil kesempatan untuk mengontraknya kembali. Barcelona kemungkinan akan berinvestasi dalam penyerang sayap di jendela transfer musim panas karena Ousmane Dembélé semakin dekat untuk pergi dari Camp Nou sebagai agen bebas. Untuk itu, beberapa pemain telah muncul di radar Barcelona, dengan Raphinha dilaporkan menjadi target prioritas mereka untuk menggantikan Dembélé. Sanchez mungkin menjadi target yang layak untuk Barcelona, dengan pemain berusia 33 tahun itu sudah berpengalaman dengan tantangan di klub Katalan. Selain Sanchez, Angel Di Maria juga menawarkan diri ke Barcelona. Tapi Barcelona tidak akan mengambil kesempatan untuk kembali mengontrak Sanchez atau pindah untuk Di Maria. Pistocchi mendapatkan Oscar jika Marotta membawa pulang Lukaku. Lukaku mendorong untuk kembali ke Inter hanya 1 tahun setelah penjualan uangnya yang besar ke Chelsea, tetapi ada hambatan struktural yang signifikan untuk kesepakatan yang terjadi. Nerazzurri semakin tertarik dengan kemungkinan untuk mendapatkan kembali pemain berusia 29 tahun itu, tetapi mereka akan menunggu untuk melihat bagaimana situasinya berkembang saat ia berbicara dengan klubnya saat ini. Tangan Marotta memandu sebagian besar bisnis transfer Nerazzurri, dan Pistocchi merasa bahwa sang eksekutif akan kalah jika dia bisa membawa Lukaku kembali. Jika Marotta mampu menyelesaikan itu, dia harus diberi Oscar. Pandangan saya berbeda, kami telah melihat kekuatan dan kelemahan Lukaku, dia berjuang di Inggris. Saya percaya bahwa penandatanganan akan lebih layak untuk Inter, ujar Pistocchi. Inter dan AC Milan debat publik soal stadion baru. Nerazzurri dan Rossoneri telah menunggu debat publik tentang rencana stadion baru mereka untuk dimulai, karena ini adalah masalah birokrasi besar yang telah menunda dimulainya konstruksi, yang mereka rasa harus dimulai sesegera mungkin. Dengan penunjukan Pilon sebagai koordinator, debat seharusnya bisa bergerak maju, berpotensi mewakili langkah penting menuju awal pembangunan stadion. CEO Inter Corporate Alessandro Antonello hadir dalam pertemuan tersebut sebagai perwakilan Nerazzurri, sementara Rossoneri mengirimkan Giuseppe Bonomi. Negosiasi kontrak terhenti, Inter siap merekrut Cuadrado. Spekulasi masa depan Juan Cuadrado memasuki babak baru, dan musim 2021-2022 berpotensi menjadi musim terakhirnya berkostum Juventus karena negosiasi kontrak barunya dengan Bianconeri terhenti. Pemain asal Kolombia berusia 34 tahun tersebut semakin mantap untuk meninggalkan Turin.
Inter Milan pun dilaporkan sedang siaga untuk mendapatkan jasa wingback kanan Juventus tersebut. Sebagaimana dilansir surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, bahwa Nerazzurri dan AS Roma sedang mempertimbangkan untuk merekrut Cuadrado yang berpeluang hengkang di musim panas ini, jika pembicaraan kontrak baru dengan Juventus tidak berlanjut. Cuadrado sebenarnya masih terikat kontrak dengan si Nyonya Tua hingga tahun 2023 mendatang, atau masih tersisa 12 bulan lagi. Kendati demikian, saat ini dia terlibat perselisihan dengan manajemen Juventus, yang ingin mengaktifkan opsi perpanjang masa tinggal Cuadrado tapi dengan penurunan gajinya. Kesepakatan kontrak Cuadrado saat ini terselip opsi bagi Bianconeri untuk perpanjangan kontrak hingga akhir Juni 2024 dengan nominal gaji yang telah disepakati sebelumnya yakni 5 juta euro net per musim. Akan tetapi Cuadrado diminta untuk menurunkan jumlah gaji tersebut. Kondisi ini tentunya membuat sang pemain tidak senang dan berniat untuk angkat kaki dari Allianz Stadium di musim panas ini. Inter pertimbangkan barter Lazzaro dengan berat Gym City. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan peluang menukar Valentino Lazzaro dengan bek Atalanta, berat Gym City di musim panas ini. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Marco Barzaghi melalui saluran YouTube-nya, bahwa Lazzaro merupakan target transfer Atalanta, dan Inter berpikir untuk meminta Gym City sebagai bagian dari kesepakatan transfer pemain Austria tersebut. Setelah kembali dari masa peminjaman di Benfica, Lazzaro kemungkinan besar bakal dilepas Inter secara permanen karena dia tidak masuk dalam rencana Nerazzurri untuk musim depan. Atalanta menjadi klub pertama yang mendaftarkan minat pada sang pemain, dan bisa membuat tawaran untuk mengontraknya dengan pembelian secara langsung atau dengan menawarkan pemain plus uang tunai. Di sisi lain, Nerazzurri tertarik pada Gym City, karena bek berusia 29 tahun ini sangat terampil dalam skema pertahanan 3 bek. Barzaghi pun meyakini bahwa pertukaran pemain tersebut bisa menjadi opsi yang menarik bagi kedua klub. Inter sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran dengan Atalanta yang melibatkan Lazzaro dan Gym City. Pertukaran ini bisa menjadi opsi yang menarik untuk menopang pertahanan Inter, dan kedatangannya memungkinkan mereka untuk memindahkan posisi Di Marco ke bek sayap kiri secara permanen, kata Barzaghi. Ederson atau Ruben Loftus-Cheek, jika Gagliardini dijual. Inter sudah siap untuk melihat Matias Vecino, Arturo Vidal, dan kemungkinan Stefano Sensi pergi di lini tengah musim panas ini, tetapi eksodus bisa berlanjut jika tawaran yang tepat datang untuk Gagliardini. Pemain berusia 28 tahun itu bukan bagian reguler dari rencana Nerazzurri musim ini, dan La Viola bisa menggoda mereka untuk dijual dengan tawaran yang tepat. Jika Gagliardini dijual, Nerazzurri akan berusaha memperkuat lini tengah menggantikannya, dan Ederson serta Loftus-Cheek adalah dua pemain yang mereka identifikasi dapat mengisi peran yang sama dengannya. Juventus dan Inter saling sikut untuk Hector Bellerin. Menurut Tutto Mercato Web, Juventus dan Inter Milan telah bergabung dalam perburuan bek kanan Arsenal Hector Bellerin. Pemain Spanyol itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Real Betis dan akan meninggalkan The Gunners musim panas ini. Peminat potensial lainnya juga mengantre, baik dari Serie A maupun La Liga. Selain Juventus dan Inter Milan, Fiorentina dan AS Roma juga telah menunjukkan minat pada bek kanan tersebut. Klub yang tertarik bahkan telah melakukan kontak dengan rombongan pemain untuk menjajaki kemungkinan kepindahan musim panas. Bellerin, yang telah membuat 239 penampilan untuk Arsenal di berbagai kompetisi, hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dengan mereka. Dia saat ini menghasilkan lebih dari 4 juta euro per tahun dengan The Gunners dan ingin mengantongi gaji yang sama di klub berikutnya.